Nah, ketika anak sudah mandiri, sebenarnya perintah puasa sama dengan perintah sholat tidak terlalu kuat. Cuman kita sebagai orang tua berusaha untuk menjadi contoh yang terbaik. Apa nih yang harus dilakukan oleh orang tua gitu ya untuk apa ya? Anak bisa semangat memanage waktu. Nah, gitu manage kan, waktu Ustadz, juga. gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah sahabat Salman bertemu kembali di Podsap ya. Alhamdulillah di kegiatan Podsap kali ini sudah memasuki episode yang kedua dan menemani sahabat Salman semuanya untuk terus berbagi inspirasi ya, terus obrolan menarik dan hal-hal yang bermanfaat untuk kita semuanya. Tempat di mana suara menemukan makna dan generasi menemukan ruang untuk didengar. Sap, bahas sampai tuntas. Ya, alhamdulillah di samping saya sudah ditemani host yang akan membersamai ya, yaitu Ibu Riani, di mana sudah 2 episode Bu Riani. Betul, kita Pak. duduk bersama Di dan bulan kita Ramadan di ini bulan ya. Ramadan ya bisa diskusi, sharing dan mengupas tuntas Betul, segala hal-hal hal yang yang bermanfaat ya. insya Allah untuk sahabat Salman semuanya. Betul ya Pak Arif, tidak terasa ya kita sudah hampir menuju penghujung di bulan Ramadan ini. Berarti sudah 10 hari terakhir ya? Ya Bu betul, Riani? jelang 10 hari terakhir. Jelang 10 hari terakhir. Tidak terasa nih ya, jadi kita harus mempersiapkan amunisi nih Pak Arif, karena kan ternyata segala sesuatu itu tergantung akhirnya ya gitu. Kalau ibaratnya apakah kita husnul khotimah atau suul khotimah gitu kan. Nah, mudah-mudahan di hari-hari terakhir Ramadan ini kita bisa menjadi hamba yang beruntung gitu ya. Amin. Yang husnul khotimah gitu kan. Nah, oleh karena itu di kesempatan kali ini nih sahabat Salman, kita akan membahas gitu ya tentang membersamai anak untuk meraih prestasi terbaik di 10 hari terakhir Ramadan. Nah, ini bukan hanya untuk anaknya ya gitu Pak Arif ya, tapi bagaimana kita sebagai orang tua juga ambil peran gitu Sama-sama, kan. ya. Betul, karena reuni dan kebersamaan sesungguhnya itu Pak Arif nanti ya gitu, kebahagiaan keluarga sesungguhnya keluargaan yang hakiki itu bukan hanya di dunia, hanya di dunia, tapi bagaimana kebahagiaan yang hakiki juga, yaitu kebahagiaan di yaumil kelak nanti akhirat. Nanti kita bersama-sama mudah-mudahan ya kita semua gitu Pak Arif menjadi hamba Allah yang beruntung yang bisa berkumpul ya Allah, bersama Bu di Riani. surganya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, oleh karena itu insya Allah di tema kali ini kita sama-sama simak ya dari salah satu narasumber yang insya Allah sudah hadir di tengah-tengah kita semua untuk kita bisa sharing nih, menyiapkan amunisi terbaik membersamai anak di 10 hari Ramadan ini. Ya, alhamdulillah Bu Riani sudah hadir juga ya di tengah-tengah kita. Sebetulnya kalau melihat dari lingkup di Salman Al Farisi ini adalah sahabat perjuangan ya. Tapi mungkin beda divisi, kita ada di unit SMP. Nah, untuk narasumber kali ini insya Allah sudah hadir Ustadz Gugun Wiguna ya, yang beliau itu adalah seorang pengajar di Tilawati atau divisi Tilawati di Yayasan Pendidikan Salman Al Farisi Bandung. Ya, dan juga kalau dengar ceritanya dari aktif juga ya, mengisi kajian keilmuan di yang sifatnya offline ya, maupun ada di konten juga betul, ya, di online juga beliau aktif aktif menebar inspirasi dan keilmuan Islamnya dan hal-hal yang bermanfaat untuk membangun Islam ini lebih baik lagi ke depannya. Baik, Arif, kita sambut ya bersama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Arif dan Bu Yani, sehat kabar? Alhamdulillah sehat Pak. Bagaimana kabar Ustadz saat ini? Alhamdulillah sehat. Cuman ini agak pilek
Oh, jadi mohon maaf kalau suaranya agak dungdeng. Apa dungdeng bahasa Indonesianya? Bindeng. Iya, bindeng. Mudah-mudahan kuat, disehatkan dan lancar dalam menjalankan ibadah puasanya tadi. Karena udah di 10 hari terakhir Ramadan nih Pak Ustadz ya gitu. Harapannya memang kita semua bisa prima, bisa sehat gitu. Karena kan kunci dalam ibadah yang lancar itu sehat ya Ustadz ya gitu. Walaupun sakit juga harus tetap semangat tentu ya Ustadz ya gitu. Nah, Ustadz nih, sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam kan tema kita kali ini adalah membersamai anak untuk meraih prestasi di 10 hari terakhir Ramadan. Nah, Ustadz bisa dijelaskan nggak gitu ya, kenapa sih ada apa dengan 10 hari terakhir Ramadan ini, mengapa menjadi momentum yang luar biasa gitu ya, yang sangat rugi kalau kita sia-siakan ini. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada host yang hebat ini telah bisa diundang di podcast dan bisa sharing keilmuan serta pengalaman dengan sahabat Salman. Semoga kegiatan kita pada kesempatan kali ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya yang namanya orang tua mereka diberikan amanah, yaitu dengan memiliki anak. Dan terkait dengan amanah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada ahlinya, dan anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dan setiap amanah yang Allah berikan kepada kita akan ditanya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan tiap pemimpin akan ditanya terkait dengan siapa yang dipimpinnya. Dan Ramadan adalah momentum bagi kita, momentum bagi orang tua untuk muhasabah diri, terkait muhasabah pendidikan anak juga, sejauh mana mereka menjadi contoh bagi anak-anak untuk memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengoptimalkan kualitas maupun kuantitas kebaikan kita di bulan suci Ramadan ini. Demikian Bu. Iya betul Ustadz ya, jadi Pak Arif ya betul, kadang kita sebagai orang tua mungkin harus diingatkan lagi ya tentang bahwa anak itu adalah amanah dari Allah gitu kan, dan apalagi bukan milik kita, bukan betul Ustadz ya, dan kelak akan ditanya akan ditanya bagaimana kita mendidiknya, bagaimana kita menjaga amanahnya, bagaimana kita mengajarkan nilai-nilai Islamnya gitu. Nah jadi Ustadz nih kira-kira ya gitu, kita sebagai orang tua kan berarti di bulan Ramadan ini tugas kita tuh bukan hanya ibadah untuk diri kita sendiri ya Ustadz ya. Berarti kan harus mengajak bagaimana anak gitu kan untuk bisa semangat juga beribadah ya di bulan Ramadan ini gitu. Nah kalau kita lihat di zaman sahabat radhiyallahu anhum, ada hadis yang sahih bahwasanya ada seorang perempuan ketika di bulan Ramadan mereka menyuruh anak-anak untuk berpuasa. Dan ketika anak ini merengek karena lapar, karena ingin makan, sengaja ibu ini membuat mainan dari kapas. Lalu mainan ini dikasih kepada anak mereka sampai mereka terlupakan dengan rasa lapar tersebut. Sampai bisa akhir Ramadan bisa masih tetap melaksanakan ibadah puasa. Ini usaha yang dilakukan oleh orang tua zaman dahulu, dan alhamdulillah sampai sekarang pun kaum muslimin berusaha untuk mengajak anak-anak mereka, melatih anak-anak mereka untuk bersama-sama beribadah kepada Allah agar bisa menjalankan ibadah puasa. Betul. Nah, Ustadz tadi ya tentang anak gitu ya, ketika anak merengek lapar. Nah, kira-kira nih Ustadz, kalau secara pandangan Islam gitu ya, atau menurut
dari apa yang Ustadz pahami gitu ya, usia berapa sih gitu anak agar bisa kita ajak gitu ya mengenalkan ibadah saum di bulan Ramadan ini gitu. Jadi kan jangan sampai nih si anak merasa terbebani gitu kan, atau misalnya khawatirnya, apalagi anak-anak sekarang tuh anak kecil aja udah kritis ya gitu. Jangan sampai istilahnya kok aku merasa tersiksa sih gitu kan. Nah, kira-kira usia berapa anak sudah bisa mulai kita kenalkan untuk saum ini? Untuk usia memang nggak ada ketentuan yang pasti dalam hadis Nabi itu. Tapi kita bisa analogikan dengan ibadah sholat. Ibadah sholat itu ibadah yang paling utama, bahkan derajatnya di atas ya ibadah puasa. Betul. Rasul memerintahkan kepada orang tua agar menyuruh anak mereka sholat ketika usia berapa? 7 tahun. 7 tahun. Ketika usia anak 10 tahun, maka orang tua boleh memberikan tindakan yang tegas ketika anak tidak mau menjalankan ibadah sholat. Nah, demikian hanya dengan ibadah puasa. Hendaknya ketika anak menginjak usia mumayyiz, mungkin Pak Arif tahu usia mumayyiz, anak sudah bisa segala sesuatu melakukan dengan sendiri. Mandiri lah ya. Nah, ketika anak sudah mandiri, sebenarnya perintah puasa sama dengan perintah sholat tidak terlalu kuat. Cuman kita sebagai orang tua berusaha untuk menjadi contoh yang terbaik. Nah, seperti hanya kita di rumah, ketika anak usia dini kita sholat, anak ikut sholat walaupun mereka nggak langsung disuruh. Tapi ketika anak usia 7 tahun, nah barulah kita beri penekanan kepada mereka. Nah, mulai tahun ini karena kamu sudah menginjak usia 1 SD ya, kalau 7 tahun, yuk kita sama-sama melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan kamu kuat sampai akhir Ramadan nanti. Nah, seperti itu. Jadi bertahap, memang bertahap. Tidak ada penegasan yang cukup kuat atau hukuman apalagi. Ya, cukup anak diajak. Nah, ketika usia 10 tahun barulah kita cari cara yang lain nih agar anak lebih termotivasi, entah itu memberikan reward dan lain sebagainya. Jadi awali dengan contoh yang kuat dari orang tua, kemudian ada ajakan yang lembut. Diskusi. Diskusi. Bu Riani, dari tadi apa yang sudah disampaikan Ustadz Gugun ya, ketika menumbuhkan kecintaan anak-anak terhadap ibadah puasa, ibadah saumnya, dan rutinitas kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan ini, ternyata ada dua kata kunci ya. Yang pertama tadi bagaimana menjadi role model untuk anak-anak ya dari orang tuanya, dan yang kedua bagaimana mengajak diskusi atau secara bahasa lainnya adalah tindakan persuasi. Seperti itu. Pak Ustadz pengen lebih detail lagi nih kan, bagaimana betul bahwa anak zaman sekarang tuh katanya nggak bisa cuman sekedar kalau kamu puasa kamu nanti bakal dapat uang misalnya, atau kamu puasa nanti masuk surga, dan kalau kamu nggak puasa itu masuk neraka gitu kan. Sementara katanya lebih baik lagi itu kalau kita mengenalkan itu adalah bagaimana tentang ibadah ini untuk self control, kemudian untuk kesehatan gitu, yang pada akhirnya kita tuh butuh loh gitu kan, bukan sekedar menggugurkan kewajiban ibadah saja gitu. Nah, mungkin Ustadz gimana sih menumbuhkan kecintaan nih gitu ya anak ini agar cinta gitu terhadap ibadah, dan khususnya ibadah di bulan Ramadan ini gitu. Baik, kalau kita melihat terkait dengan ayat yang mewajibkan puasa, Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, di sini diseru terkait dengan keimanan kita kepada Allah. Jadi yang harus kita tanamkan kepada anak-anak, nah kita tuh punya Tuhan. Tuhan kita itu adalah Allah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mematikan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan segalanya, maka mau tidak mau kita harus mentaati perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Nah, di antaranya ialah puasa. Kemudian ketika kita melihat ayat yang tadi saya sampaikan, kutiba alaikumusiyam.
diwajibkan atas kalian puasa. Di sini tidak disebutkan secara jelas siapa yang mewajibkannya, walaupun Allah ya, tapi menggunakan kalimat pasif. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kata para ulama ketika menafsirkan ayat ini, kenapa menggunakan kalimat kutiba, diwajibkan, tidak Allah mewajibkan? Karena katanya, kalaulah Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan puasa kepada manusia, niscaya manusia akan mewajibkan ibadah puasa terhadap diri mereka sendiri. Saking besarnya faidah puasa. Makanya kita melihat bahwa ibadah puasa ini bukan hanya ada di agama Islam. Agama-agama Yahudi dan Nasrani pun ada ibadah puasa. Bahkan agama berhala seperti hanya Hindu dan Buddha ada puasa di dalamnya. Bahkan bukan hanya manusia, binatang pun. Ibu bapak mungkin tahu ya, ada yang berpuasa. Seperti hanya ketika ular berganti kulit, ketika ayam mengerami telurnya, mereka berpuasa. Ini saking pentingnya ibadah puasa bagi kehidupan umat manusia khususnya. Nah, jadi di sana nanti anak bisa dipahamkan pentingnya puasa. Yang pertama dalam rangka menjalankan perintah Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena kita butuh dengan ibadah puasa. Nah, di antara faedahnya banyak, sebagaimana yang Ibu Riani sampaikan bahwa puasa itu mengandung faedah yang cukup besar. Di antaranya kita akan mendapatkan ampunan dari Allah, derajat kita ditinggikan, badan kita akan disehatkan, hawa nafsu kita akan terjaga, setan pun tidak akan leluasa menggoda mereka yang berpuasa. Nanti insya Allah akan tertanam motivasi yang kuat pada diri anak kalau mereka faham. Makanya perlu memang ada diskusi antara orang tua dengan anak. Baiknya sih sebelum Ramadan itu kumpul keluarga besar tuh. Briefing dulu gitu briefing ya Ustaz dulu. Orang tua menyampaikan, nak bentar lagi kita akan Ramadan, kamu tuh harus bergembira dengan datangnya Ramadan. Karena apa? Karena gembira aja juga udah kebaikan ya Ustaz ya. Itu motivasi yang kuat. Dan apa yang disediakan oleh Allah itu jauh lebih bernilai ketimbang dunia dan isinya. Betul. Jadi demikian. Kata kuncinya yang pertama berarti tadi bahwa sebagai bentuk mengikuti perintah Allah ya Ustadz ya. Allah yang sudah memberikan kita kehidupan, memberikan kita nikmat, dan yang kedua adalah tentang fahamkan juga apa sih kebaikan untuk diri kita sendiri gitu. Membrainstorming gitu ya. Membrainstorming untuk anak-anak supaya paham gitu dari A sampai Z-nya. Tapi di sisi lain itu apakah selain memahamkan, kita sebagai orang tua juga ya perlu gitu mengapresiasi bagaimana supaya ini balance gitu ya, seimbang antara bagaimana tadi memahamkannya tapi kan perlu juga bagaimana mengapresiasi si anak itu sendiri. Reward gitu Ustaz ya. Kalau dulu Pak Arif saya ingat ya zaman saya SD tuh kalau misalnya tamat sehari itu dikasih uang gitu, 1.000 ya, 1.000 zaman dulu lah gitu. Zaman dulu nih 1.000, zaman saya 50 perak. Jauh banget ya. Jauh banget ya. Iya, generasi 80 tapi 80-nya tadi 88 gitu ya. 88. Nah Ustadz gimana nih, boleh nggak sih misalnya gitu disarankan enggak, atau misalnya nanti anak tuh jadi pamrih gitu misalnya untuk melakukan sesuatu apa gitu, balasannya apa gitu kan, ataukah boleh gitu untuk memotivasi? Nah, Cobi mungkin saya balik bertanya kepada host terbaik kita nih. Di antara asnaf golongan orang yang berhak mendapatkan zakat, di antaranya ialah mu'alaf ya. Mu'alaf itu artinya apa coba? Mu'alaf itu orang yang perlu dilembutkan hatinya. Kenapa? Karena boleh jadi dia masuk Islam masih ada keraguan, masih ada kebimbangan, motivasinya belum kuat, maka sebagai apresiasi sebagai motivasi kita berikan mereka sesuatu. Walaupun mereka adalah orang kaya, tapi dengan adanya pemberian, dengan adanya apresiasi, pujian, maka itu bisa membantu mereka untuk menjalankan ketaatan yang Allah perintahkan. Demikian hanya kita sampaikan kepada anak-anak. Tentunya masing-masing orang tua punya cara yang berbeda-beda ya. Mulai dengan memberikan pujian, mulai dengan memberikan perhatian, mulai dengan memberikan hadiah yang bersifat materi. Misalkan, nanti kalau kamu tamat puasa sampai akhir Ramadan, insya Allah kita sekeluarga akan umroh bareng.
Nah, luar itu biasa anak ya. kan enak. Yang sebelumnya dia belum tergambar naik pesawat seperti apa, melihat Ka'bah, masuk ke tanah suci gimana, ya. Nah, Ide brilian ini ya, Ustaz, ide brilian Langsung. buat saya pribadi, Langsung buat hadiahnya keluarga besar, Buryani, umroh. ya. Ini, tapi nanti nabung dulu insya Allah operasi. Makanya kasih apresiasinya ya yang kita sanggup juga ya Iya, Pak Arif ya. iya. Dan Masing-masing orang betul tua. dilaksanakan ya Ustaz ya, Betul gitu. Jangan sampai dilaksanakan. janji manis di awal yang sementara kita janjikan di akhir kita melupakan karena mikirnya anak-anak ini gitu Iya. kan. Nggak boleh ya Ustaz ya Iya. memberi janji palsu ke Janji anak harus ya. ditunaikan. Harus Iya. ditunaikan Nah, ya. harus ditunaikan. Luar biasa. Oke. Nah ini apa ya, tadi sempat terngiang-ngiang juga tadi saya ya, kan tadi misalkan sebagai orang tua gitu ya, orang tua zaman dulu ada yang menggunakan media gitu ya dengan bermain kapas gitu ya. Iya. Tapi kan konteksnya kalau anak-anak sekarang itu sudah tidak mungkin Iya, ya iya, Bu iya. Riani. Nah mereka dengan dunia digitalisasinya, dengan segala macamnya ada di genggaman tangan ya, handphone. Nah dengan banyaknya tantangan yang dirasakan anak mulai dari sekolahnya juga ya. Apa nih yang harus dilakukan oleh orang tua gitu ya untuk apa ya? Anak bisa semangat memanage ya. waktu, Nah, gitu manage kan, waktu Ustadz, juga gitu. harus bisa menyesuaikan, dan hal-hal yang sifatnya tadi ya bisa seimbang, dunianya bisa dilaksanakan dan akhirat pun bisa dikejarnya seperti itu tadi. Baik, sebelum bulan Ramadan saya membuat contoh jadwal terkait dengan apa saja sih yang akan kita lakukan di bulan Ramadan tahun ini. Harapannya Ramadan tahun ini lebih baik ketimbang Ramadan tahun yang kebelakang. Nah, sebagai contoh inilah ya, bisa dilihat ya. Ini contoh yang sederhana saja yang bisa ayah bunda buat terkait dengan jadwal amaliyah di bulan Ramadan. Di antaranya ada yang terkait zikir, sholat, targetan khatam Quran, sedekah, dan amalan yang lainnya. Ini bisa kita diskusikan dengan anak. Nah, di samping itu juga kita harus memberikan warning, peringatan kepada mereka terkait dengan hal yang melalaikan. Di antaranya ketika jadwal berbuka, jangan berbuka berlebihan, ya. Kemudian ketika sahur, ketika dibangunin waktu sahur, kamu langsung bangun ya. Itu bagusnya pembahasan ada di awal. Oh, di awal. Sebelum Ramadan masuk. Pembahasan ada di awal. Nah, nanti kalau sahur besok kamu jangan susah dibangunin ya. Biasanya anak menjawab, iya Pak, siap. Itu sudah tertanam dalam dirinya kalau dibangunin sahur langsung bangun gitu. Kemudian ketika berbuka juga gitu. Termasuk halnya ketika menjalankan ibadah tarawih, itu juga tentunya harus ada kesepakatan antara orang tua dengan anak. Contoh Pak Arif dan Bu Riani, bagi perempuan itu kan sebaik-baik sholat di rumah. Tapi saya mengajak kepada istri, kita kasih contoh kepada anak-anak. Walaupun perempuan sebaik-baik sholat di rumah, yuk Ramadan sekarang ajak mereka untuk sama-sama berangkat ke masjid. Jadikan sholat tarawih sebagai syiar Islam agar nuansa Ramadan itu terasa, tertanam dalam hati dan benak mereka gitu. Nah, di samping kita juga memberikan peringatan terkait jangan menggunakan handphone berlebihan ya. Nah, sebenarnya kan di rumah itu kuasa ada pada diri kita sebagai orang tua. Terkait dengan jadwal anak memegang handphone kapan atau bagaimana terserah kita kan. Kita yang Jadi punya kita harus kendali punya kendali yang penuh kepada anak-anak. Bikin perjanjian dengan anak. Kapan waktunya boleh memegang handphone, kapan waktunya untuk beribadah, kapan fokus makan. Kan ada kalanya anak tuh makan memegang handphone juga, ongkoh gitu. Apa ongkoh bahasa Indonesia? Iya, juga ya. juga. Nah, gitu. Jadi ada kesepakatan dari awal ya. Termasuk hanya nonton televisi. Nah, termasuk hanya jangan tidur berlebihan. Nah, itu ya, Ustaz. Karena ada sebagian anak menjadikan Ramadan itu untuk tidur juga karena bagian dari ibadah. Nah, itu ini bukan Ustaz hadis lemah kan? Tidak ada hadis yang sahih tidak ada yang dengan hal itu. Iya, jadi pegangan sekarang tuh kan banyaknya bahwa tidur aja ibadah, ya udah tidur dari subuh sampai zuhur gitu kan. Sampaikan kepada mereka bahwa tidur siang itu penting. Penting, bahkan penting. Terlebihannya bagi mereka yang akan melaksanakan
melaksanakan sholat malam, tapi janganlah tidurnya terlalu kelamaan. Yang namanya qailullah itu cukuplah 1 jam atau setengah jam. Yang penting kan tidur itu produktif, bukan lama. Kualitasnya ya Ustaz, kualitasnya. Jangan sampai gitu ya dari anak-anak sekarang ada quote seperti ini Bu Riani, misalkan ya, rebahan itu adalah bagian dari amalan. Itu harus jadi ada amalan di bulan Ramadan gitu ya, yang dibuat rebahan. Ada-ada aja ya. Nah itu Ramadan Tibran. Ramadan Tibran. Iya. Jadi tadi ya Ustadz kepada anak untuk diajak berdiskusi, kemudian memberikan nuansa yang berbeda ya. Jadi bahwa ada khas khusus nih di bulan Ramadan tuh kebiasaan-kebiasaan baik yang orang tua contohkan supaya mereka kangen ya. Bahwa Ramadan datang nih, nanti aku misalnya ke masjid bareng ayah, ibu, bareng adik gitu kan, atau bareng kakak gitu. Termasuk kebiasaan bersedekah. Rasul itu digambarkan oleh sahabat ajwadun nas, orang yang paling dermawan. Ketika di bulan Ramadan Rasul lebih dermawan lagi. Maka tidak mengapa orang tua gitu ketika mengajak anak misalkan sholat tarawih ke masjid, bekali mereka uang. Nah, bawa ini uang, masukkan ke canceling masjid. Biasakan kamu Ramadan ini tiada hari tanpa sedekah. Nah, mudah-mudahan kebiasaan ini kan bagian dari tarbiyah juga bisa terbawa nanti di bulan-bulan yang lainnya. Mengenalkan juga keutamaan dari sedekah yang luar biasa, itu kembalinya tuh langsung ke diri kita sendiri ya Ustadz ya gitu kan. Jadi alhamdulillah nih anak saya ada kelas 2 SD gitu ya. Dia semangat sedekah karena tahu gitu bahwa yang pertama kan menolak bencana itu bisa salah satu yang bisa menahan kita dari bencana itu adalah sedekah. Yang kedua adalah akan diganti dengan berkali-kali lipat ya Ustadz ya gitu. Nah ini alhamdulillah nih Pak Arif ya, betul kita anak sekarang tuh harus ditanamkan dulu mungkin benefitnya apa sih buat kita sendiri gitu kan. Nah, benefit menurut saya pribadi, kalau dari akronim sedekah itu adalah apa Pak Arif? Nah, sedekah itu adalah bagian dari tidak sedih tapi akan berujung berkah. Sebetulnya ya harus ditanamkan karena tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Gugun ya, tadi bagaimana orang tua juga, oh iya betul ya, harus ada kontrak politik di bulan Ramadan itu di awal-awal, tapi sebagaimana kita kan guru ada kontrak belajar. Betul. Nah, kontrak politiknya bukan pas di saat Ramadan ini, namun pas sebelum ya. Bulan Rajab ya Ustadz ya. Berarti bulan Syaban betul. Jadi mempersiapkan sebelum kita mau bercocok tanam itu, sebelum kita mau mengerjakan ibadah itu, ada waktu untuk bersiap dulu ya Ustadz ya. Dan ini tentunya tantangan tersendiri bagi orang tua karena mereka harus bisa tergambar sih bulan Ramadan ini ngapain aja gitu. Apa saja yang difardukan, apa saja yang disunnahkan, apa saja yang dilarang. Karena kalau orang tua tidak paham, bagaimana mungkin mereka bisa mengajak diskusi anak-anaknya. Betul. Gitu. Jadi kitanya juga harus karena nggak semua orang tua paham juga. Jadi kitanya juga Ustaz sebelum diskusi sama anak, kita juga memperkaya dulu tentang bab Ramadan ini ya Ustaz gitu, ya. Gitu, makanya ada tarhib Ramadan. Betul. Nah jadi tadi nih sahabat Salman ya gitu, saya dan Pak Arif sudah membaca salah satu nih contoh ya jadwal amaliyah bulan Ramadan yang sudah Ustadz Gugun buat gitu ya. Insyaallah nanti boleh di download, ada di box deskripsi gitu ya. Nanti silakan di download. Ini Masya Allah ya, Insya Allah ini ibadahnya yang bisa kita lakukan sehari-hari nih bersama keluarga gitu kan. Apalagi ini sudah di 10 hari terakhir Ramadan ya Ustadz ya gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi acuan di antara banyak banget ibadah tuh pasti banyak banget ya Ustadz ya. Hanya mungkin ini beberapa yang bisa menjadi inspirasi nih sahabat Salman untuk kita semua. Ini jadwal amaliyah bulan Ramadan sebagai contoh saja. Jadi bagi ayah bunda silakan dibuat terkait dengan amalan sunnah apa saja sih yang akan dilakukan di bulan Ramadan. Intinya harapannya ini menjadi targetan kita agar Ramadan tahun ini lebih baik ketimbang Ramadan sebelumnya. Oke, nah jadi Ustadz ada nggak nih tips dari Ustadz gitu ya terkait dengan apa yang bisa kita persiapkan gitu ya sekeluarga gitu kan, suami istri gitu kan, juga anak-anak untuk memaksimalkan nih ibadah 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini gitu ya, supaya anak bisa meraih
prestasi terbaiknya gitu kan. Insya Allah kan katanya kalau kejar akhirat maka dunia mah akan mengikuti gitu ya Ustadz ya. Nah, bagaimana harapannya di 10 hari terakhir Ramadan ini kita bisa bersama-sama mengajak anak memaksimalkan ibadah di 10 hari terakhir Ramadan gitu kan. Bagaimana persiapan fisiknya juga gitu kan, semangatnya. Harapannya adalah bisa terbawa menjadi suatu kebiasaan baik selepas Ramadan gitu untuk anak-anak supaya bisa berprestasi dunia akhiratnya. Ya, terkait dengan 10 akhir bulan Ramadan tentunya tidak lepas dari ilmu dan amal. Kalau ilmu terkait dengan hal itu kita melihat bagaimana kebiasaan Nabi. Ada 3 hal yang dilakukan oleh Nabi. Yang pertama, syadda mi'zarahu, yang kedua ahya lailahu, dan yang ketiga aiqadha ahlahu. Beliau ketika di 10 akhir bulan Ramadan lebih mengencangkan kain sarungnya, dalam artian lebih meningkatkan kualitas serta kuantitas ketaatannya kepada Allah. Kemudian yang kedua ialah membangunkan keluarganya, dan sudah menjadi kebiasaan Nabi, beliau sangat menaruh perhatian yang besar terhadap anak-anaknya, terhadap cucu-cucunya, terhadap istri-istrinya, mengajak mereka untuk bersama-sama beribadah kepada Allah. Terlebih lagi di akhir Ramadan itu ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian tadi apa? Menghidupkan malamnya. Yang ketiga, menghidupkan malamnya. Jadi di malam-malam akhir bulan Ramadan baiknya kita tidak tidur. Isi malam dengan ragam ibadah yang Allah perintahkan. Karena ada kaidah yang ditetapkan oleh para ulama, al-jaza min jinsil amal. Yang namanya balasan atau pahala itu akan sesuai dengan amalan yang kita kerjakan. Kalau kita optimal, maksimal mengerjakannya, maka Allah akan mempermudah bagi kita untuk meraih keberkahan dan ampunan darinya. Ustadz, kaitannya mungkin ini yang bisa diaplikasikan kan, sahabat Salman ini banyak yang anaknya kan SD, SMP ya gitu ya Ustadz ya gitu. Kira-kira nih ada nggak tips pola ya Ustadz gitu untuk menghidupkan malam bagi anak-anak usia SD gitu ya, kemudian SMP tuh apa aja sih gitu, karena kan kadang ya mungkin lelah, ngantuk gitu ya Ustadz ya gitu. Kira-kira ibadah apa aja nih yang bisa dilakukan malam hari ini untuk menghidupkan malam bagi anak-anak? Di antara sunnah ketika di akhir Ramadan itu 10 akhir Ramadan adalah i'tikaf. I'tikaf itu berdiam diri di masjid. Idealnya sih i'tikaf itu diawali di sholat subuh berjamaah, kemudian kita berdiam diri di masjid, baru keluar masjid ketika malam takbiran. Idealnya itu yang dilakukan oleh Nabi di 10 akhir Ramadan. Tapi kalau tidak memungkinkan, boleh i'tikaf di malam hari. Setiap malam kita i'tikaf. Kalau tidak memungkinkan, boleh tiap malam-malam ganjil. Kalau tidak memungkinkan, mungkin masih disibukkan dengan hal yang lainnya, maka boleh di malam yang ke-25, 27 atau 29. Kalau tidak memungkinkan juga boleh i'tikaf fokus di malam yang ke-27. Nah, nanti kita bisa ajak anak-anak untuk bersama-sama i'tikaf taruh di malam-malam ganjil tersebut. Kalau tidak di malam yang ke-25, di malam yang ke-27. Nggak perlu mungkin anak begadang seperti hanya kita orang dewasa, karena mungkin mereka punya keterbatasan gitu ya. Yang penting hidupkan malam. Yang penting tanamkan rasa bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah di akhir bulan Ramadan, dan sampaikan kepada mereka bahwasanya pahala Ramadan itu ada di akhir. Dan biasanya orang yang ada di akhir itu jumlahnya yang sedikit, seperti hanya kita mau lomba lari gitu ya, yang ketika di garis start kan gitu banyak kan, tapi ketika mendekati garis finish hanya sedikit orang yang sampai ke sana. Maka yuk kita jadi orang yang sedikit, yang sama-sama istiqomah mendekatkan diri kepada Allah sampai akhir Ramadan. Gitu. Nah, kalau diibaratkan berarti seperti ini ya Tad, apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz itu bagaimana misalkan kalau di perkampungan gitu ya, kita sebagai seorang petani gitu ya, yang menanam di tanah yang subur, terus dari hasil tanamannya itu ya, misalkan doa, zikir itu sampai menembus ke langit. Nah, itu yang terpenting, bagaimana kita pun tadi mengingatkan, memahamkan ya kepada anak-anak kita untuk hal tersebut. Seperti itu. Sampaikan pula kepada anak-anak bahwa
Lailatul Qadar itu malam kemuliaan yang besar pahalanya. 1000 bulan itu sama dengan berapa tahun, Pak Arif? 1000 bulan ya. 84 tahun. Nah, jadi kalau kita kedapatan tuh sedang beribadah di malam tersebut, kita akan mendapatkan pahala seperti hanya orang yang beribadah 80 tahun. Padahal belum tentu usia kita sampai situ ya Ustaz ya. Terbayang kalau Lailatul Qadar kita dapatkan tiap tahunnya. Jadi seakan-akan kita hamba yang beribadah selama ratusan tahun di hadapan Allah. Maka insya Allah ini sebagai motivasi bagi anak-anak kita untuk lebih fokus di akhir Ramadan ini dengan beribadah. Karena ada sebagian mungkin anak-anak tuh udah pikirannya ke Idul Fitri Lebaran, kepada mudik gitu ya. Nah, gitu. THR baru. Nah, ini juga menjadi perhatian bagi orang tua. Bagi orang tua. Ya, sebelum kita akhiri Ustadz ya, Pak Ustadz sendiri bisa memberikan pesan gitu ya, pesan khusus bagi sahabat Salman semuanya yang menyaksikan Podsap ini dari awal sampai akhir ya, baik itu untuk orang tua, para pendidik maupun anak-anak gitu ya yang sedang berusaha meningkatkan ibadah dan meraih prestasi terbaik di akhir Ramadan kali ini ya, Bu Riani. Betul. Ya, baik sahabat Salman yang Allah muliakan. Tentunya bulan Ramadan adalah momentum bagi kita untuk menjadi hamba yang lebih baik lagi. Para ulama salaf zaman dahulu, persiapan Ramadan itu bukan 2 hari 3 hari sebelumnya, tapi 2-3 bulan sebelumnya. 3 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa kepada Allah, ya Allah pertemukan kami dengan Ramadan. Otomatis selama bulan-bulan tersebut mereka mempersiapkan terkait dengan agenda apa saja sih yang akan dilakukan di bulan suci. Karena boleh jadi bulan Ramadan ini adalah bulan terakhir bagi kita untuk menjalankan ibadah puasa. Oleh karenanya kami berpesan kepada orang tua, ayah bunda, ananda sekalian, para guru, yuk persiapkan Ramadan sebelum Ramadan. Terkait dengan ilmu, terkait dengan amal. Insya Allah kalau segala sesuatu dipersiapkan, ya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa memaksimalkan ibadah yang telah kita rencanakan sebelumnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Alhamdulillah, jazakumullah yang luar biasa gitu ya, menyempatkan bisa hadir, diskusi, sharing dengan kita semuanya, dan apapun yang sudah disampaikan dari Ustadz ini adalah hal yang sangat bermanfaat ya. Betul, insya Allah ya, menjadi semuanya. Insight baru, menjadi semangat baru buat kita semua ya Ustadz ya gitu. Mudah-mudahan nih sahabat Salman, seperti tadi yang Ustadz bilang, kita tidak tahu ya usia kita sampai mana, bisa jadi mungkin ini Ramadan terakhir kita gitu. Jadi mudah-mudahan kapanpun Allah memanggil kita gitu, kita sudah dalam kondisi terbaik dalam iman dan takwa, dalam amalan yang sebanyak-banyaknya gitu kan, husnul khotimah, akhir yang baik gitu kan. Dan yang terpenting adalah bukan hanya diri kita sendiri, tapi bagaimana kita semua bisa berkumpul di kebahagiaan yang kekal, kebahagiaan yang abadi, insya Allah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bu Riani, Pak Ustadz Gugun ya, ini sedikit resume dari apa yang sudah kita bahas dan beberapa sudah saya rangkum. Bagian 10 malam terakhir Ramadan adalah puncak dari perjalanan panjang yang penuh makna itu. Seperti sebuah pelayaran ya yang hampir sampai di tepian, kita dipanggil gitu untuk meneguhkan hati dan mempercepat langkah menuju pelabuhan kesucian itu. Dalam tiap detik yang mengalir, malam-malam itu mengundang kita untuk menyelam dalam kedalaman malam yang penuh rahasia. Di sana tersimpan segala keberkahan dan ampunan yang menjanjikan kehidupan yang lebih indah dan kehidupan yang lebih mudah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Iya.
Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama Bu Riani, Pak Arif. Hapunten bila kekirangan. Sama-sama Ustadz. Mohon maaf lahir batin. Ya, mohon maaf lahir batin juga. Semangat mengoptimalkan ibadah di 10 hari terakhir Ramadan ini. Baik sahabat Salman, kami undur diri. Semoga episode kali ini bisa membawa kebermanfaatan minimal untuk kami yang ada di sini, dan mudah-mudahan juga tersampaikan manfaatnya untuk para sahabat Salman semuanya. Iya. Oke, Bu Reni, untuk akhir di episode kali ini, karena yang biasa mengawali saya selalu sap gitu ya, bahas sampai tuntas, tapi saya ingin duet dengan Bu Riani hari siap, ini. Oke, siap. Kalau saya panggil podsap, berarti kita langsung jawab sap, bahas sampai tuntas. Oke, siap Pak Arif, siap. kita sama-sama semangat. Siap, sama-sama semangat. Podsap, sap, bahas sampai tuntas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.